Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja, begitu pula pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada di atas petunjuk, berada di atas hidayahnya, sehingga ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Karena orang merasa sudah berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya tidak demikian. Oleh sebab itu, mari kita pahami apa yang menjadi taujihat para ulama, apa yang menjadi nasihat keterangan para ulama. Di antaranya dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, ya, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-muallifu faslun, ya, lawazimur roja. Beliau mengatakan fasal. Pasal apa di sini? Tentang konsekuensi ar-roja. Kita tahu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, Ahlus Sunnah prinsipnya apa? Lillah, fillah, wabillah, wal khauf, wal roja, wal mahabbah. Ya. Lillah karena Allah, fillah sesuai dengan petunjuk Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, billah dengan memohon pertolongan kepada Allah dalam beribadah, al khauf kita takut, khawatir tidak diterima ibadah kita, takut kepada adab dan siksanya Allah, ar-roja harapan. Nah, sekarang di ar-roja ini al-mahabbah cinta, ya. Apa kata muallif? Qala al-muallif rahimahullah, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man roja syai'an istalzama rajauhu thalathata umurin. Kata beliau, di antara perkara yang seyogyanya diketahui adalah apa? Bahwa siapapun yang mengharapkan sesuatu, istalzama rajauhu thalathata umur. Konsekuensi dari harapan itu 3 perkara. Ya. Di antara yang seharusnya seyogyanya diketahui, siapa saja yang mengharapkan sesuatu, maka harapan dia harus punya konsekuensi 3 perkara. Apa saja? Ahaduha mahabbatu ma yarjuh, mencintai apa yang dia harapkan. Antum mengharapkan pekerjaan, saya ingin kerja, tapi antum tidak, antum harap pekerjaan tapi antum tidak mencintai pekerjaan itu, bagaimana? Ya, maka yang pertama adalah harus mencintai pekerjaan itu. Ya. Yang kedua, as-tsani khaufuhu min fawatih. Ya, yang kedua adalah rasa khawatir tertinggal, tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Pertama, mencintai apa yang diharapkan.
Yang kedua, khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Wasalits sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Yang ketiga, upaya yang sungguh-sungguh untuk meraih apa yang diharapkan, ya, sesuai dengan kemampuannya, bihasabil imkan, dengan segala kemungkinan. Itu para jemaah. Jadi orang yang mengharapkan sesuatu harus ada tiga ini: cinta kepada harapan itu, yang kedua khawatir dan takut tidak mendapatkan, yang ketiga harus berupaya keras semaksimal mungkin untuk mendapatkan. Baru itu namanya harapan yang benar, ya. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fahuwa min babil amani. Kata beliau, adapun harapan yang tidak diiringi, tidak dibarengi dengan sesuatu yang tadi, tiga tadi, maka itu namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan. Ya, irja. Oleh sebab itu kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus cinta, kita harus khawatir tidak mendapatkan, dan kita harus berupaya untuk mendapatkannya. Maka rojak yang benar seperti yang dulu kita dengarkan bersama, surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah ini orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka rahmat Allah tidak bisa diraih dengan duduk manis tanpa berbuat, apalagi sampai salah paham, kewajiban ditinggal, larangan dilanggar dengan alasan Allah itu maha kasih, maha sayang. Pernyataan benar, alasan salah. Orang kalau memang merasakan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan ingin dikasih dan disayang oleh Allah Ta'ala, ya lakukan apa yang dikehendaki oleh kekasihnya. Orang cinta sama istrinya, tapi tidak memberikan apa yang diinginkan. Orang cinta pada anaknya, tapi tidak memberikan apa yang diharapkan. Ya, maka cinta seperti itu, cinta palsu, kan begitu. Nah, maka kita kalau mencintai, mengharapkan rahmat Allah, iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Al-muhajir, ya. Al-muhajir adalah orang yang meninggalkan, man hajara amma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu baru hijrah. Jangan hijrah pada sebagian saja, yang lain tidak mau hijrah. Sekarang istilah hijrah itu ngetren, nah itu. Tapi sebagian saja, tidak boleh, karena hadisnya mengatakan al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah siapapun dia yang meninggalkan ma di sini sim mausul, ya, berfaedah umum, apa saja yang dilarang oleh Allah, bukan sebagian. Sehingga yang dilarang harus ditinggalkan. Ya. Wa ma amartukum ya bisyai' fakhudhu wa ma nahum anhu fajtanibu. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Kalau tidak, ya berarti tidak sesuai dengan syarat orang mengharapkan sesuatu. Kemudian orang mengharapkan sesuatu harus sungguh-sungguh mujahid. Apa mujahid? Nabi bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Yang dilarang ditinggal, yang diperintah dikerjakan. Kemudian meninggalkan larangan dan melakukan perintah dibangun di atas iman. Baru ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, warrajau syai'un wal amaniyu syai'un akhar, kata beliau.
Roja adalah sesuatu dan amani, angan-angan adalah sesuatu yang lain. Artinya apa? Antara harapan dan angan-angan itu beda. Kalau harapan namanya roja. Kalau roja harus punya 3 konsekuensi. Pertama adalah mencintai apa yang dirojakan, yang diharapkan. Yang kedua, takut dan khawatir tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Dan yang ketiga, berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Baru itu roja. Tapi saya ingin punya mobil, tapi nggak kerja. Itu angan-angan. Ingin kawin, ya, tapi tidak mau khidbah, tidak mau mencari, tidak mau ta'aruf, tidak mau kenalan. Ya nggak bisa. Ya, itu namanya angan-angan. Orang bilang pepesan kosong, angan-angan kosong. Orang berharap harus ada 3 tadi. Antara roja dan amani beda, antara harapan dan angan-angan itu beda. Fakullu rojin khaifun, setiap orang yang berharap maka dia takut. Nah, namanya berharap pasti takut. Apa? Takut harapannya tidak tercapai. Mesti begitu, orang harap bisa, jangan-jangan tidak tercapai harapan saya. Ya. Wasairu ala at-tariqi idza khafa. Ketika dia takut, maka apa yang dilakukan? Dia berjalan ya di atas jalan. Artinya apa? Dia menempuh jalan yang memang cara untuk mendapatkan harapannya. Ya. Ada ini syair ya tadi, syair boleh saya sampaikan syair nih ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Tarjun najata, kamu ingin sukses, walam tasluk masalikaha, tapi kamu tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Innas safinata la tajri alal yabas, ketahuilah bahwa kapal itu tidaklah berlayar di atas daratan. Kalau ingin sukses, ya tempuh dan lalu jalannya. Secanggih apapun kapal, kalau disuruh jalan di atas aspal, ya nggak bisa. Sehebat apapun mobil, ya kalau suruh jalan di atas laut, tenggelam. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin sukses, kamu ingin mendapatkan kemenangan, tapi kamu tidak melalui jalannya. Ketahuilah bahwa kapal tidak berjalan di atas tanah yang kering, daratan. Ini para jemaah ya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sukses menjadi hamba Allah Ta'ala, ya ikuti apa yang menjadi jalan. Allah Ta'ala sudah tunjukkan jalan semua. Dan orang yang mengikuti jalan itu sungguh-sungguh akan ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan. Padahal kalau dalam urusan dunia mereka sungguh-sungguh. Contoh, tidak mungkin para jemaah, maaf nih, orang yang jualan soto pakai resepnya pecel. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin ya mobil tertentu, mobil Daihatsu kemudian pakai apa? Pakai yang lain. Pasti ada jalannya, ada metode, ada caranya. Nah inilah kita disuruh seperti itu. Maka orang yang memiliki harapan, dia apa? Wasairu ala at-tariq idza khafa. Maka dia akan selalu mengikuti jalan itu kalau dia khawatir dan takut tidak terpenuhi harapannya. Asra as-sayra makhafatal fawati. Dan dia berupaya untuk mempercepat langkah. Kenapa? Khawatir tertinggal. Nah ini
Sama dengan orang yang mau pergi jurusan kemana? Ke pasar Minggu, ya. Dia harapannya nyampe di sana jam 9, perjalanan 1 jam. Ada macet. Kalau normal 1 jam. Ya, kerja di pasar Minggu misalkan, naik angkot jurusan nah nih angkotnya jurusan Priok. Ya nggak nyampe. Ya enggak. Ketika tak khawatir tidak terlambat di sana, harapannya tepat waktu, pasti dia apa? Wasail ala thoriq, ikut jurusannya. Itu pun dia segera, dia tahu kendala macet, asra'ah as-sayra makhafata al-fawat. Ini. Nah, begitu pula kita mengharapkan surganya Allah. Allah Ta'ala menyuruh ini untuk dikerjakan, kemudian melarang ini untuk ditinggalkan. Nah, itu jalannya dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada kita oleh para ulama, dijelaskan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Khudu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari aku. Bagaimana sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitulah selanjutnya para jamaah. Dengan demikian kita berupaya untuk ikut jalan. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Kau bernikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang tersesat. Siapa dimurkai? Yahudi, ada ilmu tidak ada amal. Tersesat Nasoro, banyak amal tidak ada ilmu. Maka jalan kita ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Al-huda, petunjuk. Apa maksudnya? Al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa maksudnya? Al-amalus soleh. Tujuannya untuk mengunggulkan dan memenangkan di atas agama yang lain, dan cukup Allah sebagai saksi, yaitu sebagai penolong di sini para jamaah. Nah, maka di sini kita berupaya di atas jalan ini ilmu dan amal. Bersusah payah di dalam kita menuntut ilmu, begitu pula bersusah payah dengan mengamalkan ilmu. Baru itu dikatakan berada di atas jalan. Baru itu namanya apa? Harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Iman, hijrah, jihad. Ini. Kenapa kamu gak sholat? Loh, kamu tidak tahu ya kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah maha pengampun loh. Kamu jangan meremehkan. Kalau begitu Allah, kamu tidak mensyukuri dan tidak mengakui bahwa Allah pengampun, penyayang. Iya betul. Tapi sholat dulu baru minta ampun. Ya Allah, semoga sholat saya terima. Ya. Maksiat jalan terus, ibadah ditinggalkan, kipas-kipas. Allah Ta'ala maha pengampun. Nah, itu namanya amani, namanya irja, namanya tertipu, namanya terkecoh. Ini yang ingin disampaikan. Berarti apa? Memang ada orang yang berpandangan seperti itu para jemaah. Ada berpandangan seperti itu. Nah, kita ini diluruskan ya oleh para ulama. Ini menjelaskan ya bahwa kalau ada orang yang mengatakan dakwah salafiyah menjauhkan orang dari ulama, hanya kembali kepada Quran dan Sunnah, jelas salah. Ini para ulama menjelaskan bagaimana cara beribadah. Justru ada orang yang kipas-kipas, maksiat jalan terus, ibadah ditinggalkan, dikasih nina bobo bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang. Ya, apalagi ditebus dengan tebusan sekian dana sudah dapat ampunan. Ada juga yang seperti itu. Ya, tidak bisa. Harus dengan iman, hijrah, jihad. Ya, iman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya,
Apabila mereka itu beriman sebagaimana iman kalian, maka mereka dapat petunjuk. Ya, 137. Al-Baqarah 137. Kalau mereka beriman, siapa mereka? Siapapun. Seperti iman kalian. Siapa kalian? Ketika ayat ini pertama kali turun, tidak lain adalah para sahabat. Satu iman. Yang kedua hijrah. Hijrah itu apa? Al-muhajir man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan permusuhan dan lain sebagainya, nah, semua ditinggalkan. Dibangun di atas iman yang tadi. Dan mujahid, jihad. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Taatnya seperti apa? Taqwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah, tarju sawaballah, wa antatuka maksiatallah ala nuri minallah, takhafu iqaballah. Itu definisi takwa. Ini sama seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, Talaq bin Habib mengatakan, takwa itu engkau taat kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah, sesuai dengan ilmu petunjuk Allah, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan mimpi. Ya, wirid ini berdasarkan mimpi, zikir ini berdasarkan perasaan, harus sekian kali, sementara tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dan yang namanya takwa selain ibadah, taat kepada Allah sesuai dengan ilmu, mengharapkan pahala dari Allah. Karena ada sebagian orang, kalau kamu itu beribadah harus ikhlas, jangan minta balasan pada Allah Ta'ala. Ya, gak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Nah, ada tidak pandangan begitu? Sementara Nabi yang mulia mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Quran mengatakan dan dibaca terkenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta perlindungan dari neraka, minta surganya Allah. Itu baru namanya takwa. Taat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ilmu, bukan perasaan, bukan akal, bukan mimpi, bukan wangsit, bukan katanya ala nurin minallah. Apa nurnya Allah? Al-Quran wa sunnah. Nah, apa yang kita bahas? Bimbingan para ulama. Ada sebagian orang bawah dakwah salafiyah murni Quran dan sunnah, menjauh ulama. Tidak, ini penjelasan para ulama. Dan penjelasan ini argumentatif, ilmiah para jamaah. Itu ya. Itu kan ulamanya Wahabi ya, itu begitu kali. Silakan dibaca ad-da'wa dawa. Ya. Kemudian kata beliau, wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi aljannatu. Dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut, hendaklah dia berjalan. Dan barang siapa berjalan, maka dia akan sampai rumah. Adlaj adalah saro fil lail, jalan di malam hari. Orang yang takut segera jalan. Takut kena begal, segera, jangan melambatkan dirinya. Dan kalau orang itu berjalan, dia sampai ke rumah tempat berlindung. Ingat, sesungguhnya sil'atullah ghaliyah. Sil'atullah, silah di sini yaitu bid'ah, ya. Barang al-bid'atu allati ya yutajar bih atau yutajar biha, barang dagangan, ya. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ingat, sesungguhnya dagangan Allah adalah surga. Ya, dagangan Allah surga. Sebagaimana kalau orang beriman itu menukar dirinya dengan surga, ya. Menukar dirinya dengan surga. Yaitu
menukar dirinya dengan surga, ya. Apa ya? Istaru anfusahum bi anna lahumul jannah. Mereka menjual diri mereka dengan surga. Nah, kita menukar diri kita dengan Allah Ta'ala dengan surga, dan barang dengan Allah adalah surga. Dan kita emang punya istilah bisnis, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan dengan Allah Ta'ala, ya, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, berarti masuk surga. Ya, dengan apa? Iman pada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Itu lebih baik jika kalian mengetahui, ya. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mali salihah faqadzalika ja'ala al-khaufa li ahli al-a'mali salihah. Allah Ta'ala sebagaimana menjadikan ar-raja bagi orang-orang yang beramal soleh, begitu juga menjadikan khauf, rasa khawatir, takut untuk orang yang beramal soleh. Fa'ulima anar raja wal khaufan nafi'ah huwa maktarana bihil amalus soleh. Maka diketahui di sini bahwa roja dan khauf yang bermanfaat, ya. Jadi roja dan khauf yang benar, yang bermanfaat adalah jika diiringi dengan amal soleh. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka rindu kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik, ya, dan orang-orang yang yu'tuna ma atau, ketika didatangkan apa yang mereka perbuat, hati mereka takut dan kepada Allah mereka kembali. Mereka lah orang-orang yang yusari'una fil khairat, yang bersegera untuk kebaikan. Ya, jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada ayat Allah, orang yang tidak melakukan kesyirikan, dan orang-orang yang beramal soleh, ketika amalnya didatangkan mereka takut. Itulah orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, ya. Wa qad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah faqultu ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun faqala la ya bint Siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Ayat 57 sampai 61 surat Al-Mu'minun. Beliau bertanya kepada Nabi Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut, yaitu surat Al-Mu'minun, ya. Apakah yang dimaksud, kata beliau, kata Aisyah, adalah mereka orang-orang yang minuman keras, orang berzina dan orang yang mencuri, ya. Itu apa? Yaitu di sini orang-orang yang dibawakan nanti apa yang mereka perbuat dulu di dunia, hatinya takut. Apakah mereka yang takut tadi adalah orang yang minum minuman keras, orang berzina, orang mencuri? Bukan. La ya bint Siddiq, bukan mereka, bukan itu. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka takut dan khawatir. Wa yakhafuna alla tutaqabbala minhum. Mereka khawatir tidak diterima
sholatnya, tidak diterima puasanya, tidak diterima sedekahnya. Bukan orang yang minuman keras, ya justru mereka tambah takut lagi. Ya, ini orang yang berbuat baik tapi khawatir tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah banyak, harus ada takut tidak diterima. Bukan maksiat jalan, tenang-tenang saja kata orang. Tenang-tenang dia, ya itu namanya orang tertipu. Ya. Mari para jemaah rahmati Allah, sungguh-sungguh dulu beribadah, udah khawatir takut gak terima. Dan kita berharap agar Allah menerima apa yang kita lakukan. Wa qad ruwiya min hadis Abi Hurairah aidan. Begitu pula kata beliau diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah juga. Ya. Wallahu subhanahu wasafa ala sa'ada bil ihsani ma'al khauf wa wasafa al ashqiya bil isaati ma'al amni. Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan apa? Dengan perbuatan baik disertai dengan rasa takut dan khawatir. Jadi Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bahagia, ahlus sa'adah, orang-orang yang memang menjadi ahli dalam bahagia, orang-orang yang berbahagia dengan apa sifat? Perbuatan baik yang dibarengi dengan rasa takut. Sementara mensifati al-ashqiya, ya, orang-orang yang celaka dengan apa? Bil isaati ma'al amni, perbuatan buruk dan dia merasa aman. Itu namanya salah paham. Ya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang mengecoh kamu sehingga kamu salah paham, terkecoh, tertipu dengan makarnya Allah Ta'ala. Apa? Al-Karim ini tadi, ma gharraka bi rabbika, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Rabbmu yang mulia? Jawabannya apa? Ya karena Allah mulia. Kenapa kamu kok bisa mengatakan ya apa berbuat dosa? Ya sudah, nggak masalah. Allah maha pengampun. Apa yang mengecoh kamu? Yaitu Allah mengatakan Al-Karim, Allah maha mulia. Ma gharraka bi rabbika Al-Karim. Apa yang mengecoh kamu? Ya, jawabannya apa? Ya karena Allah maha mulia. Karena Allah mulia, Allah maha pengampun. Sehingga dia apa? Tetap berada dalam maksiat dan merasa aman. Itulah orang yang tertipu dan terkecoh para jamaah. Wa man ta'ammala ahwala sahaba radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Kalau orang yang memperhatikan kondisi para sahabat, maka dia akan mendapatkan mereka itu berada pada apa? Pada puncak amal. Artinya sungguh-sungguh, sampai dikatakan apa? Malamnya seperti rahib, siangnya seperti kuda perang. Ya, malamnya seperti rahib, siangnya seperti kuda. Ya, kesana kemari. Sampai seperti itu. Tapi mereka takut. Ya, mereka takut karena memang apa? Karena tidak tahu kita diterima atau tidak amal kita. Tapi kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nahnu jama'na baina taksir bal tafrid wal amni fa hadha siddiqu yaqulu waridtu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min dzakarahu Ahmad anhu. Dan kita yang mengumpulkan antara taksir bal tafrid wal amni, sementara kita itu taksir itu apa? Lalai, tapi tetap merasa aman. Bahkan tafrid meremehkan ibadah, meremehkan maksiat. Maksiat jalan, ibadah berhenti, merasa aman. Itu kita. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ucapannya, wadidtu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min. Aku berharap seandainya aku tuh menjadi apa ya, sya'ratun rambut, ya,
di samping seorang hamba mukmin. Artinya itu ya takut. Ya bahkan sebagian salafus saleh mengatakan, seandainya aku jadi kambing saja, disembelih dan dimakan. Karena takut nih. Seperti itu para jemaah. Semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala sikap yang benar dalam kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai sikap yang salah dan salah paham, ya, gagal total, gagal paham. Ini, ya. Nah, makanya di sini ulama menjelaskan kepada kita di antaranya kitab tersebut. Semoga bermanfaat barangkali sampai di sini, ya, dan kita tetap semangat untuk beribadah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kaum muslimin dari berbagai macam bencana musibah. Semoga diberi istiqomah, penuh harapan, rasa takut yang benar, rasa harapan yang benar. Begitu pula rasa cinta yang benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemerhati roja yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami berikan waktu, kami berikan kesempatan untuk telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, dengan siapa Ibu? Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Silakan Ibu, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan TV Roja tim selalu di dalam lindungan Allah. Iya. Ya, ini begini Ustaz mengenai tema antara takut dan harapan. Di mana sekarang ini pandemi masih belum berakhir. Kita sholat di safnya dijarang-jarangkan. Kemudian masjid banyak ditutup. Kemudian kita berketahui bahwa hadisnya bahwa saf-saf harus rapat. Itu bagaimana kita menyikapi kalau kita sholat untuk tidak rapat safnya? Apakah kita yang berdosa? Apakah pemerintah ataukah yang punya masjid yang menanggung dosa kita? Menurut para ulama katanya kalau sholat tidak rapat tidak sah sholatnya. Apakah itu mohon tuntunan, mohon bimbingannya Ustaz? Syukran, jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk diberikan nasihat. Baiklah, ya. Pertama, ya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa dan musibah yang ada, ya. Dan yang tertimpa musibah tidak lepas dari takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan izin Allah. Ya, sehingga ada orang yang tertular, ada yang enggak. Padahal dia berinteraksi dengan orang tersebut. Ya. Bahkan dalam satu keluarga barangkali, satu kena, satu enggak. Dengan izin Allah semuanya. Ya, dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Nah, maka di sini ketika kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, kita akan diberi hidayah. Hidayahnya apa? Kita tidak salah dalam menyikapi ya berbagai macam persoalan yang ada. Ya. Dan mudah-mudahan tentu ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita beriman kepada firman-Nya dan juga kepada sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau ibu yang bertanya tadi terkait dengan sholat, ya, maka kita perhatikan hadis Nabi, ya, hadis Abdullah ibnu Umar, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, di mana Nabi bersabda, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadru furujatin lisyaiton wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Ya, hadis ini sahih. Ya, tegakkan, luruskan shaf, ya, kemudian
luruskan antara pundak-pundak, ratakan, serta tutuplah celah-celah dan lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian, dan jangan biarkan oleh kalian celah-celah untuk setan, ya. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah Ta'ala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Dan alhamdulillah, ya, sampai sekarang ya klaster masjid itu belum pernah ada berita. Yang banyak di tempat kerja atau di pasar atau di mana, ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan juga Allah menjaga semua. Oleh sebab itu, ya, di antara upaya untuk mengangkat musibah adalah dengan jalan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyelisihi. Kalau menyelisihi, justru kita khawatir. Apa khawatirnya? Khawatirnya tertimpa fitnah atau tertimpa musibah. Sebagaimana firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa fitnah. Fitnah itu hati sasarannya apa? Zairun, yaitu menyimpang. Ya, dan adab yang pedih. Demikian. Ya, adapun barangkali ada perbedaan dalam fatwa ulama, yaitulah yang terjadi, ya. Dan ketika dalam hal ini ya ada dalil-dalil dari hadis, ya kita lakukan apa yang sesuai dengan firman Allah dan apa yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa, di mana? Saya Tasli dari Bandung. Silahkan Bapak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ustaz, saya ingin bertanya, namun sebelumnya saya ingin tahu menceritakan kondisi di kami. Kami ini keluarga besar. Di antara kami ini ternyata akidahnya berbeda-beda, Ustaz. Ada yang mengikuti salaf dan ada juga yang liberal. Ya. Namun kita punya satu ibu. Bapak kita sudah meninggal. Nah, ibu kita ini usianya sudah lanjut. Sudah 90 tahun saat ini. Pertanyaannya, Nah, Pak? pertanyaannya adalah bagaimana kami melindungi ibu dari anak-anaknya yang liberal ini, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salaf artinya adalah mengikuti salafus soleh, as-salafus soleh, dan itu merupakan suatu kewajiban. Ya, siapa salafus soleh? Para sahabat, para tabiin, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Ya, bahwa apa? Kita wajib. Ya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa? Para sahabat. Dan orang yang ittiba pada mereka dengan ihsan, dengan baik, dengan kebaikan, mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya yang ittiba mereka dikatakan tabi'in. Kemudian ittiba mereka tabi'ut tabi'in. Dan orang ikuti mereka sampai kapanpun. Maka Allah ridha pada mereka. Allah sediakan surga mengalir di bawah yang sungai kekal, dan itu kemenangan yang besar. Jadi kalau kita ingin dapatkan surganya Allah, ridhonya Allah, kemenangan yang besar, ikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itulah salafus soleh. Dan sebelum Nabi, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku sahabat, berikutnya tabi'in dan tabi'in.
Itu suatu kewajiban. Jadi ngikuti manhaj salaf itu bukan pilihan, keharusan. Nah, orang yang ikuti manhaj salaf disebut dengan salafi. Iya di sini iya nisbah. Kita ingin ikut seperti mereka. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah. Yaitu apa? Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah bagi kami adalah yaitu berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah ini suatu keharusan. Nah kemudian liberal, tadi Bapak sebut liberal, Islam liberal. Sebenarnya kalau kita lihat masing-masing makna, tolong koreksi. Kalau Islam jelas maknanya adalah apa? Al-istislam, tunduk, patuh. Nah, tunduk patuh. Seperti dalam firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Bahwa demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka itu ya, mau dengan keputusanmu terhadap apa yang mereka prosesikan dan mereka tunduk. Maka Islam itu tunduk, patuh, liberal. Liberal itu apa artinya? Bebas, betul nggak? Bebas, bebas. Nah, tunduk dan bebas. Tunduk itu jinak, bebas itu liar. Bagaimana mungkin jinak dan liar disuruh bergabung? Itu namanya kawin paksa. Ya. Ini tidak logis ya dengan Islam liberal, dengan istilahnya saya sudah tidak logis, tidak masuk akal. Ya, wahai orang liberal yang sudah masuk ke organ-organ masyarakat, itu merusak dari dalam hanya untuk kepentingan dunia, kebebasan dunia, takut tidak bisa pakai mobil mewah, takut tidak mengenyang, wah masya Allah kenikmatan dunia, harus bebas orang Islam berpikirnya. Ya, Islam itu sesuai dengan zaman, segala zaman dan segala tempat. Ya, silakan datangkan perkara apa, dan pasti kalau tidak cocok hawa nafsu yang berbicara di situ. Kalau tidak sesuai dengan akalnya yang perlu dipertanyakan. Ini. Nah, bagaimana melindungi ibu seperti itu tadi? Menjaga, ya memang ini yang namanya perbedaan pemahaman yang disebabkan oleh berbagai macam sebab, diantaranya yaitu syubhat, kerancuan yang ada. Maka memang pertama harus selalu dimusyawarahkan, disampaikan tentang pemikiran-pemikiran bahayanya liberalisme itu. Ya. Kemudian yang kedua, jaga tetap persaudaraan yang baik. Tetap harus jaga persaudaraan yang baik. Ya, kemudian tetap berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini insya Allah ya dakwah salaf ini mengajak berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau orang tuamu sudah lanjut usia atau salah satu dari keduanya berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata maka berebutlah untuk apa? Untuk menjaga orang tua tersebut. Ya, tonjolkan perbuatan baik sehingga apa? Dari akhlak tersebut orang tua barangkali di sini insya Allah bisa menilai mana anaknya yang baik, mana yang tidak, mana yang tujuannya benar, mana yang tidak. Dan jangan lupa tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu solusinya doa, tetap berbuat tambah baik pada orang tua, jaga hubungan baik dengan saudara, ya meskipun berbeda. Seperti itu ya, dan kalau memang bisa mempengaruhi tentu harus itu dilakukan. Kalau tidak, apalagi bisa dipengaruhi maka
jaga jarak dalam pengertian tetap berbuat baik. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari hamba Allah. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah saya salah? Saya masih bingung mau keluar kerja sebagai PNS. Apakah keluarnya saya dari PNS ini nanti menyebabkan saya kurang bersyukur pada nikmat Allah yang dulu pernah saya minta bercita-cita menjadi PNS. Padahal sekarang Ana berniat keluar, di antaranya saya ingin melakukan usaha yang jauh lebih baik dan terhindar dari syubhat. Dari Yusuf di Balikpapan, silahkan Ustaz. Kita sudah tahu di situ ada syubhat. Apa asyubhat? Yaitu kerancuan, ya. Salah halal dan haram, bahkan cenderung pada yang haram. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a haulal hima." Hadis An-Nu'man bin Bashir. Nabi bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang namanya syubhat, samar rancu. Barang siapa yang terjatuh kepada yang samar, yang rancu, yang syubhat, bisa terjatuh kepada yang haram. Seperti orang yang mengembala di tempat daerah larangan. Nah, itu ada larangan, ya. Maka syubhat itu adalah belum masuk ke larangan, masih daerahnya. Dan kalau dia berada di situ terus bisa terjatuh pada yang haram. Dan kalau dia meninggalkan syubhat, akan terjaga agamanya, akan terjaga yaitu harga dirinya. Nah, sehingga bagi orang yang bijak, tentu ketika sudah tahu di situ ada syubhat, ya, maka apa? Harus ditinggalkan, apalagi kalau berharap, berroja. Nah, ini sesuai dengan roja tadi, berharap untuk melakukan atau mencari usaha yang lebih baik. Tentu itu, ya. Dan ketika meninggalkan sesuatu yang tadi sudah dijelaskan sendiri dari si penanya, syubhat, ya. Berarti kalau dia meninggalkan syubhat berarti bukan tidak bersyukur, justru bisa meninggalkan perkara syubhat itu harus bersyukur. Karena tidak semua orang bisa berbuat begitu. Itu sudah karunia dari Allah SWT, diberikan kekuatan. Pertama, diberikan kekuatan untuk menilai dan meneliti ini adalah syubhat atau tidak, ini haram atau tidak. Itu sudah karunia. Setelah menilai, dia tahu ini syubhat, karunia lagi. Setelah tahu ini syubhat, ditinggalkan, karunia lagi. Setelah itu cari yang lebih baik, itu karunia semua. Maka itu harus bersyukur, syukur di atas syukur. Ya, bukan malah sebaliknya, apakah saya tidak bersyukur karena meninggalkan syubhat? Enggak, justru bisa meninggalkan syubhat itu harus bersyukur karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan syubhat, orang sekarang jangankan yang halal mas, yang haram sulit, kan begitu. Ya, kalau seperti itu sulit beneran. Ya, ini syubhat aja mau ditinggalkan, apalagi yang haram. Sementara ada orang mengatakan, zaman sekarang jujur mas, bisa mati terbujur mas. Zaman sekarang mas, jangankan yang haram, yang halal, yang haram sulit. Coba. Ya, begitu putus asanya dan begitu kerdilnya hatinya. Ya, seakan tidak memiliki Allah Rabbul Alamin. Beda dengan orang beriman.
Ya, beda dengan orang beriman para jemaah. Ya, orang beriman tidak akan pernah berputus asa. Bahkan seandainya dia punya makanan yang dimakan sehari, di hari itu seperti punya dunia dan isinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, ka'anna hisat lahu minad dunya, wa fi riwayah bihadzafiriha. Barang siapa merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, dan yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu ada, maka dia seperti punya dunia dan isinya. Itu orang beriman. Sehingga jangan khawatir ketika barangkali masa pandemi ada yang di PHK dapat pesangon. Alhamdulillah, pesangon bisa dipakai untuk berusaha. Tapi kalau putus harapan, kecil hati, yang ada stres, yang ada tekanan darah naik, ya kolesterol naik, masuk rumah sakit, oh uang pesangon habis. Itu para jemaah rahmat Allah. Tapi orang beriman tidak demikian. Ya, dia minta kepada Allah Taala, minta kepada Allah Taala. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Selalulah bersemangat untuk melakukan apa yang ada manfaatnya untukmu. Kemudian apa? Jangan lupa minta pertolongan Allah, jangan lemah. Nah ini, jangan lemah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ya, semoga bermanfaat, dan jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di studio, kepada para pemirsa Roja, ya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita. Semoga kaum muslimin dilindungi, semoga musibah yang ada segera diangkat, yang dapat musibah semoga sabar, semua diganti dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.